Ketika kita bicara, manusia telah ditentukan ketetapan-ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, di manakah peran kita? Sebagai manusia, kita telah ditentukan. Apakah kita hanya bersifat pasif? Kita tidak punya peran apa-apa dalam kehidupan kita. Artinya, apakah kita hanya sebagai wayang saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat yang tidak pernah terhingga. Bahkan ketika kita mencoba untuk menghitungnya, tidak mungkin kita menghitung nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita dan semua umat manusia. Bahkan ketika air lautan sebagai tinta dan seluruh rumput dan pohon-pohonan menjadi tintanya, tidak mungkin bisa mencatatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan untuk kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita limpahkan untuk junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang telah memberikan kita banyak petunjuk-petunjuk untuk bisa kita lari dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sahabat The Izzah Inteleksia yang sangat saya cintai, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Dr. Abdul Latif, saya sebagai majelis khidmat di Darul Qolam 3 kampus The Izzah ini, akan sama-sama kita merenungkan dua konsep yang menjadi seringkali perenungan bagi umat manusia. Apa itu? Yang pertama adalah determinasi, yang kedua adalah eksistensi. Determinasi dan eksistensi dalam kehidupan manusia. Dua hal ini menjadi kajian yang terus-menerus bergulir di dalam kehidupan manusia. Dan bahkan determinasi dan eksistensi ini juga seringkali menjadi kajian yang ada dalam dunia keislaman. Dan mari kita membahas tentang determinasi dan eksistensi umat manusia. Yang pertama sahabat The Izzah Inteleksia, kita akan berbicara tentang determinasi. Apa itu determinasi dan bagaimana ketentuan determinasi yang biasanya menjadi bahan kajian. Determinasi adalah ketika bisa kita artikan sebagai sesuatu yang ada dan menjadi ketentuan bagi umat manusia. Bahwasannya Allah SWT telah menetapkan ketentuan-ketentuannya untuk kita sebagai umat manusia. Atau orang biasanya mengkaitkannya dengan takdir. Bahwasannya segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan padanan lain dari takdir dalam dunia keislaman, biasa orang menyebutnya ada qada dan ada qadar. Apa itu qada? Qada biasa diartikan segala sesuatu ketetapan atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya global, sifatnya menyeluruh. Apa misalnya? Misalnya adalah seperti ketetapan hukum alam, ketetapan terkait dengan alam semesta. Dan apa itu qadar? Qadar biasa diartikan tentang ketetapan atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya mendetail. Sifatnya bahkan sangat-sangat detail sekali untuk umat manusia. Dan juga sifatnya menyeluruh untuk kita. Misalnya apa? Misalnya adalah kejadian-kejadian yang menimpa manusia kesehariannya. Dan qada dan qadar ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sahabat The Izzah Inteleksia, ketika kita bicara manusia telah ditentukan ketetapan-ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas di manakah peran kita? Sebagai manusia kita telah ditentukan. Apakah kita hanya bersifat pasif? Kita tidak punya peran apa-apa dalam kehidupan kita. Artinya apakah kita hanya sebagai wayang saja? Bahkan di dalam Al-Quran sudah ditetapkan juga bahwasannya dalam surat
Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Bahwasannya bahkan ketika ada daun jatuh atau bahkan biji yang di dalam kegelapan, Allah tahu atas segala sesuatu itu. Bahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada di dalam dasar-dasar bumi, Allah mengetahui atas segala sesuatunya. Bahkan sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Lalu di mana lantas peran manusia? Memang apakah manusia benar-benar tidak punya pengaruh atas kehidupannya dan apakah harus menjalankannya begitu saja? Menariknya adalah di dalam kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan alam semesta, ketetapannya yang sempurna. Ternyata manusia diberikan banyak peran untuk bisa terus mengembangkan dirinya dan untuk bisa melakukan keputusan dan pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kendati menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan bagi manusia untuk bisa milih dalam kehidupannya. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Insan ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Bahwasannya manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses penciptaan yang sangat sempurna. Dari mulai air mani, kemudian terus bertransformasi menjadi tubuh yang sempurna seperti kita. Dan bahkan ketetapan-ketetapan itu dalam kehidupannya banyak diberikan ketetapan-ketetapan dalam kehidupannya. Tetapi manusia tetap diberikan pilihan. Apakah akan memilih jalan kesesatan ataukah jalan yang penuh terang kebenaran? Ataukah manusia mau memilih kejahatan atau kebaikan? Allah memberikan peran itu untuk kita. Lantas sebagai manusia, kita hanya bisa memberikan kehidupan bagi kita untuk memilih setiap jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan satu jalan saat itu atau ketetapan, kita memilih mau A atau B. Ketika kita sudah menjalankan yang B, maka saat itu kita terus akan diberikan pilihan-pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam proses keseluruhan kehidupan kita, ketetapan-ketetapan Allah bersifat umum, bersifat mendetail memang pada kehidupan kita, namun tetap kita punya pilihan untuk menentukan jalan kebaikan atau jalan keburukan yang kita pilih, kejahatan atau kebaikan, atau sesuatu yang bersifat kufur atau kekufuran, ataukah sesuatu yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mungkin mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mau mengubah atas nasibnya sendiri. Para pemirsa Zaizah Inteleksia, dalam kehidupan kita banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita teladani. Salah satu contoh yang bisa kita teladani adalah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang bagaimana Yusuf telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf alaihissalam misalkan ditetapkan harus mengalami cobaan untuk dibuang oleh para saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya menjalani kehidupan sebagai budak di Mesir. Dan bahkan harus menghadapi tantangan dan ketetapan Allah berupa godaan-godaan dari wanita, bahkan penjara. Tetapi tetap pilihannya adalah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah akan meratapi nasib, kemudian menyerah pada ketentuan nasib tersebut, ataukah Yusuf alaihissalam akan bangkit mengubah hidupnya? Dan pilihan Yusuf alaihissalam, Nabi besar kita Yusuf alaihissalam, saat itu adalah beliau tetap menjaga keimanannya. Beliau tetap menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Beliau menjalani kehidupan dengan tetap menjaga syariat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga bagaimana dirinya tetap berada dalam kebaikan. Dan akhirnya ketetapan Allah menghantarkannya kepada
pilihan hidupnya menjadi seorang pemimpin Mesir yang sangat luar biasa. Dan sampai sekarang pilihan hidup dari Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi pelajaran penting buat kita, bahwasannya apapun ketetapan yang Allah berikan untuk kita, kita punya pilihan untuk menyerah atau untuk bangkit dan tetap pada jalan kebaikan. Hal yang menarik yang harus selalu kita lakukan adalah kita harus tetap menerima apa yang Allah tetapkan untuk kita dengan tetap punya peran mengubah hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik dan mempertahankan nilai-nilai yang Allah harapkan untuk hambanya. Lantas kalau tadi kita sudah berbicara tentang kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana pandangan ulama atas determinasi dan juga tentang takdir bagi umat manusia? Salah satu ulama yang membahas tentang determinasi terkait dengan kebebasan umat manusia adalah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyatakan bahwasannya kita sebagai seorang manusia tetap harus berusaha, tetap harus berdoa atas segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Usaha dan doa menjadi kewajiban buat kita untuk tetap mempertahankan kita sebagai eksistensi manusia dalam kebaikan. Tetapi tetap harus ikhlas ketika mendapatkan atau menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tolak. Artinya ada keseimbangan antara sikap kita untuk terus berusaha dan maksimalkan usaha, dan juga ada tawakal dan ikhlas atas ketetapan yang Allah sampaikan untuk kita. Ulama yang lain selain Imam besar Al-Ghazali adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyatakan bahwasannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan atau tidak menghilangkan kebebasan umat manusia untuk memiliki pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Sehingga ketetapan Allah Subhanahu wa taala harus tetap diimbangi dengan kebebasan kita untuk selalu bisa memilih jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Dua ulama besar itu menganggap bahwasanya determinasi memang bukan sebuah sifat fatalis bagi umat manusia untuk mengikuti segala sesuatu yang tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pasif, tetapi ada peran aktif kita untuk selalu memilih jalan kebaikan atas apapun ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sahabat The Izzah Inteleksia, lantas adakah kisah-kisah lain? Kisah-kisah lain salah satunya adalah dari kisah sahabat dari Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab. Ada satu kisah menarik dari kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab. Beliau sebagai seorang Amirul Mukminin pernah suatu saat akan datang ke dalam sebuah tempat daerah yang ada wabah di sana. Dan ketika tahu ada wabah di sana, yang terjadi apa? Saat itu beliau menghindari tempat tersebut. Loh, akhirnya sahabat bertanya. Ada seorang sahabat bertanya pada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala?" Lantas Umar bin Khattab menjawab dengan penuh ketegasan, Ya, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Artinya apa? Setiap takdir Allah akan juga tentunya berkonsekuensi atas tindakan kita. Dan kita punya peran untuk juga bisa menentukan takdir Allah apa yang akan kita hadapi berikutnya. Dan kisah-kisah tersebut, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Umar bin Khattab, ataupun pandangan-pandangan dari para ulama, baik itu Imam Al-Ghazali maupun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, memberikan kita pandangan bahwasanya determinasi dalam Islam adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tetapi kita sebagai umat manusia punya selalu pilihan untuk menentukan seperti apa jalan kehidupan kita. Dan Allah menginginkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, dan berbuat kebaikan menjadi pribadi yang lebih baik, dan pribadi yang lebih baik. Dan itu semua ditentukan oleh pilihan kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memberikan manfaat yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan itu adalah kajian kita terkait dengan determinasi dan kebebasan kita sebagai umat manusia. Dan menariknya lagi adalah kita akan membahas tentang eksistensi. Pertanyaannya adalah,
Lantas bagaimana kalau kebebasan kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kebebasan? Sebenarnya tuh Allah menciptakan kita untuk apa sih? Apa sih tujuan penciptaan kita di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada satu ayat Al-Qur'an yang menjadi pegangan kita untuk bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan umat manusia, menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Salah satu tujuan besar dan satu-satunya ultimate tujuan kita adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah proses penyembahan kita sebagai umat manusia harus menjalankan ritual? Dari pagi bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi, semua harus menjalankan ritual-ritual kita yang semuanya adalah terkait dengan ritual ibadah. Ada hal yang menarik adalah bahwasannya kita dalam kehidupan kita yang kita jalani sebagai umat manusia adalah bukan hanya menjalani kehidupan hanya sekedar beribadah mahdoh, beribadah yang sifatnya ibadah-ibadah ritual. Tetapi ada satu tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Bahwasannya kita diberikan juga tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah dengan cara-cara diantaranya adalah menjalankan kehidupan dan memberikan manfaat buat orang banyak dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk bisa mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sahabat Zaizah Inteleksia, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutarakan maksudnya untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk bisa mengelola bumi ini dan segala isinya. Ada keraguan-keraguan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat. Apakah mungkin manusia bisa mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya? Tidak sebaliknya, apakah manusia mungkin dalam prediksi mereka akan membuat kerusakan? Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah percaya dan memberikan kepercayaan buat kita sebagai umat manusia untuk bisa memanfaatkan eksistensi kita di muka bumi, untuk bisa memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa intelektual, berupa skill, berupa knowledge yang diberikan pada umat manusia untuk bisa mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, mengelola bumi ini dengan kebijaksanaannya, mengelola bumi ini dengan petunjuk-petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memanfaatkan segala macam jenis potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sebagai manusia, Allah memberikan tugas selain untuk menyembah dengan ibadah ritual yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga manusia diberikan tanggung jawab untuk bisa mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk bisa memanfaatkan segala macam jenis sumber daya yang ada di bumi ini demi kemaslahatan umat manusia, demi bisa mengembangbiakan umat manusia dan membangun umat manusia ini dalam jalan kebaikan, dan bisa membangun dalam kondisi tetap berada sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zaizah Inteleksia, dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sahabat Inteleksia, surat Al-Mulk ayat 2 tersebut memberikan ketentuan kita juga bahwasannya satu amanah lagi yang harus kita jaga adalah dalam kehidupan kita selalu ada pilihan, selalu ada ketentuan Allah yang harus tetap kita jaga. Dan siapa yang mereka dapat menjaga ketentuan itu, menjaga amanah sebaik mungkin, menjaga potensi yang terbaik, dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tindak tanduk kita. Dan mereka yang berhasil menjaga amanah, baik itu pikiran,
perkataan, tindakan, skill, kemampuan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang akan menjadi manusia yang terbaik adalah mereka yang bisa memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dengan jalan sebaik-baiknya. Dan sebagai insan dhaizah inteleksia, satu hal yang harus menjadi pegangan buat kita adalah mari sama-sama kita memberikan manfaat sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa potensi-potensi yang tidak terhingga untuk kita semua. Dan tentunya potensi itu adalah memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ritual-ritual yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus diimbangi dengan memberikan manfaat yang terbaik untuk umat manusia. Karena khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang menjaga amanat sebagai khalifah di muka bumi untuk mengembangkan kehidupan, membangun negeri ini, membangun alam semesta, membangun bumi ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjalankan kemampuan kita sesungguhnya dan semaksimal mungkin untuk kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga panggilan terakhir untuk kita adalah panggilan terbaik yang Allah selalu dambakan untuk umat manusia, yang kita dambakan untuk panggilan yang terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan untuk hamba-hambanya yang berhasil memadukan antara kemampuan dirinya bebas memilih, tetapi pilihan kebaikanlah yang mereka pilih, dan manfaatkan perannya sebagai umat manusia sebaik-baiknya sehingga jannah, surga Allah untuk kita semua. Sekali lagi, semoga hal ini memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua. Semoga kita bisa menarik hikmah atas apa yang menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini tentang determinasi dan eksistensi umat manusia. Dhaizah inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.